Muslim Army desak Kejagung periksa putra Jokowi Kaisang terkait dugaan aliran dana korupsi BTS Kominfo. Satu hari setelah pemeriksaan Dito, itu ada seseorang yang menyerahkan uang 27 miliar dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat kepada Magdir Ismail. Nah, mungkin harapan dari orang tersebut dengan mengembalikan 27 miliar, kasusnya akan terhenti, hukum tidak akan berjalan. Tapi dia salah, bahwa hukum di Indonesia tidak seperti itu. Pengembalian uang korupsi, hasil korupsi itu hanya meringankan, hanya menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman, bukan membebaskan dia dari hukuman. Nah, konon kabarnya orang yang mengembalikan ini siapa, Magdir tidak mengungkapkan secara jelas siapa yang mengembalikannya. Tapi ada kabar, dan ini insya Allah A1 itu orang yang terlibat di dalamnya itu salah satunya itu adalah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Karena Kaisang diketahui mempunyai proyek bersama Dito Aryo Tejo. Nah, Magdir Ismail kepada wartawan, dan ini sudah ditulis di voiceofindonesia.co.id, mengatakan bahwa memang dia akan menyerahkan uang tersebut kepada kejaksaan, dan rencananya hari Senin sesuai dengan pemanggilan kejaksaan pada harinya. Jadi kita tunggu perkembangan ini seperti apa, karena ini akan menggulung terus kasus ini sehingga melibatkan banyak orang, termasuk kabarnya Presiden Jokowi ada di dalamnya. Hari Kamis, Pak, persiapan seperti apa? Apakah akan membawa 27 miliar itu ke Kejaksaan Agung, Pak? Iya, kita lihat Kamis deh ya. Jangan berandai-andai hari ini. Gimana? Saya akan berusaha untuk datang pagi. Ya. Mau transfer langsung? Mereka nggak mau terima, saya mau transfer. Oh, jadi bawa tunai semua? Insya Allah. Pak Irwan sendiri udah mau siap membongkar dugaan maklar kasus? Saya kira dia sudah membuat keterangan dalam kesaksiannya di perkara lain. Saya cuma nggak tahu apa yang dia terangkan sebagai saksi. Saya hanya tahu bahwa keterangan dia sebagai tersangka. Dia belum menyebut nama. Magdir sebelumnya mengklaim ada pihak swasta yang mengembalikan uang senilai 27 miliar rupiah. Apakah 27 miliar itu berupa 100 pecahan dolar, Bang? Nanti aja lah ya. Nanti kami akan bawa hari Kamis. Ya. Ada orang yang mengantar ke tempat saya. Adalah pokoknya pihak swasta aja ya. Pihak korporasi. Enggak lah. Berapa koper, Bang? Bang? Iya, berapa koper? Udah lah, nanti aja hari Kamis aja kita ketemu di Kejaksaan Agung, kita perlihatkan uangnya itu benar apa enggak gitu. Uang beneran atau cuma daun pisang gitu ya. Sampai saat ini Kejaksaan Agung belum menerima surat penundaan. Ya kan? Itu kan baru rumor di luar. Akan tetapi kami tetap menunggu beliau hadir secara sukarela sampai jam 8 malam. Jam berapapun kami siap menunggu, ya, konfirmasinya ya. Karena kalau dibiarkan ini berkembang di masyarakat, nanti kemana-mana nanti omongannya, ini uang dari mana sumbernya, seperti apa pengembaliannya, ya. Ini tentu kami kepingin cepat ini polemik di masyarakat ini selesai. Harapan kami, beliau mengundang kami kapan saja kami juga siap datang. Tim kami juga siap datang ke tempat beliau ya. Kalau beliau dalam kondisi sakit apapun kami siap. Dan pada saat hadir misalnya ke Kejaksaan Agung, harapan kami beliau bawa dengan uangnya sendiri sekalian. Yang membubarkan Petral adalah Sudirman Said. Yang membongkar kong kali kong Luhut dan Setia Novanto dalam saham Freeport adalah Sudirman Said. Dan di sini Jokowi sangat tegas, langsung memecat Sudirman Said. Karena Sudirman Said sangat berani melawan mafia migas dan pertambangan. Yang membubarkan mafia impor, mafia pelabuhan, dan mafia pajak itu adalah Ridza Ramli. Di sini Jokowi sangat tegas, langsung memecat Ridza Ramli. Luar biasa ya, karena Ridza Ramli sangat berani melawan mafia. Jokowi itu memang sangat tegas. Yang melakukan revolusi pendidikan di Departemen Pendidikan adalah Anies Baswedan. Pendidikan agama harus ditambah jamnya. Pendidikan akhlak dan budi pekerti harus diperbanyak. Pendidikan moral Pancasila harus dihidupkan lagi. Siapa itu inisiatornya? Anies Baswedan. Dan di sini Jokowi sangat tegas, langsung memecat Anies Baswedan.
Desakan untuk memeriksa putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, terkait dugaan aliran dana korupsi BTS Kominfo kembali datang dari Direktur Gerakan Perubahan Muslim Army. Menurut Muslim kepada sumbawanews.com, Senin 10 Juli 2023, saat ini publik terus bertanya terkait status hukum yang tidak jelas Menteri Olahraga Dito yang mempunyai hubungan bisnis dengan Kaisang. Publik bertanya soal materi Menteri Pemuda dan Olahraga yang terperiksa oleh Kejaksaan Agung soal BTS. Ada dana 27 miliar dikembalikan, baru Kejagung periksa Sri Menteri. Lalu setelah itu tidak diteruskan pemeriksaannya, isunya beredar uang 27 miliar rupiah itu dari Kaisang, jelas Muslim. Muslim mendesak Kejagung untuk segera memanggil Kaisang terkait rumor yang berkembang saat ini. Kalau itu benar adanya, maka Kejagung juga harus panggil dan periksa Kaisang, terangnya. Muslim melihat jika Kejagung tidak berani bertindak, maka publik akan menilai penanganan kasus korupsi BTS ini tidak profesional. Jika tidak, publik anggap Kejagung tidak profesional dalam menangani kasus BTS dan hanya pilih orang yang akan dijerat hukum. Lanjutnya, diungkapkan jika tidak ada pemeriksaan terhadap Kaisang, maka Kejagung mencederai hukum. Kalau oknum tersebut dilindungi kekuasaan atau seperti Kaisang yang anak presiden, jika itu benar dan tidak diperiksa, itu artinya Kejagung cederai hukum dan tidak profesional. Jadi, dengan beredarnya nama Kaisang di kasus BTS, maka Kejagung juga harus panggil dan periksa Kaisang, pungkasnya.